Kemudian di modul kedua, tetapi tidak bisa kita sampaikan, tetapi sudah saya buatkan video atau rekaman video terkait dengan bagaimana kita konfigurasi perangkat switch ataupun router ya, dan bagaimana kita melakukan navigasinya. Kapan kita maju untuk konfigurasi sesuatu, ya, konfigurasi apa yang kita inginkan, kapan kita mundur untuk menampilkan komen yang kita inginkan. Baik, di modul 3 ini kita membahas terkait dengan protokol dan juga modelnya ya. Jadi bisa dikatakan seperti halnya analogi ketika kita berbicara seperti ini, tentu di sini ada aturan ya dan juga media gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tujuannya apa? Tujuannya adalah menyampaikan informasi. Nah, ketika kita menyampaikan informasi, harapannya adalah informasi yang kita sampaikan ini sampai ke tujuan atau pendengar itu memahami. Nah, maka penting sekali kita perlu ada aturan antara si pembicara dan si pendengar supaya apa? Supaya informasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Begitu ya. Nah, itu adalah analogi. Oke. Nah, bahasanya di jaringan komputer adalah terkait dengan protokol. Oke. Kemudian ini adalah cakupan yang kita pelajari ya, mulai dari rule-nya ya, aturannya seperti apa, protokol-protokol yang ada di jaringan itu apa saja. Kemudian juga standar organisasi yang mengatur dalam pembuatan protokol, perkembangan internet, nah itu apa gitu kan, siapa. Kemudian juga referensi model, nah kita tahu di sini ada OSI model dan TCP/IP model, bagaimana proses pengiriman ataupun membuka paket itu standarnya apa ya. Seperti halnya ketika kita mengirim paket, kita melewati ekspedisi apa. Kemudian ada data encapsulation dan data access. Oke. Pertama adalah terkait dengan the rules ya. Aturan-aturan apa yang akan kita gunakan dalam berkomunikasi di jaringan seperti itu ya. Nah, pertama di sini adalah yang perlu kita tahu adalah bahwa jaringan ini kan banyak variannya dan sangat kompleks ya. Dan juga yang dikirimkan itu juga dalam bentuk teks, ada yang bentuk video, audio gitu ya. Nah, maka penting sekali di sini sebuah kesepakatan ya, sebuah kesepakatan bagaimana antara si pengirim ya dan juga si penerima itu bisa saling berkomunikasi. Maka di sini ada 3 elemen penting nih ya dalam proses komunikasi. Pertama adalah sebagai sumbernya ya. Nah, sumber ini sebagai pengirim. Kira-kira menurut Anda perangkat apa yang menjadi sumber? Artinya di sini akan memberikan sumber informasi. Nah, yaitu adalah berupa end device, berupa PC, laptop, kemudian smartphone dan lain sebagainya. Nah, destination ini kemana gitu ya? Tujuannya kemana? Jadi kalau kita berkomunikasi antara PC ke PC ya berarti dari PC 1 ke PC 2 dan PC 2 ini sebagai penerima informasi itu. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah channel atau media. Nah, tentu yang namanya kita berbicara, ada suara, tentu ada rambatannya gitu ya. Nah, maka di jaringan ini juga perlu adanya media. Nah, media di sini yang kita tahu kemarin adalah terkait dengan media transmisi. Apakah itu berupa kabel tembaga, kemudian fiber optik atau wireless ya. Tergantung di sini adalah sinyalnya ya. Sinyalnya ini menyesuaikan media transmisinya. Kalau tembaga berarti gelombang elektromagnetik, kemudian kalau cahaya berarti gelombang fiber optik berubah gelombang cahaya gitu ya. Kemudian kalau wireless berarti gelombang radio gitu. Baik. Kemudian di sini adalah terkait dengan ini ya, proses aturan ya, ketika ada sebuah end device ingin berkomunikasi, contohnya di sini adalah katakanlah di sini adalah PC 1,
ingin berkomunikasi ke server, contohnya adalah misalkan web servernya Amikom atau websitenya Amikom, yang kita biasa akses adalah www.amikom.ac.id atau kita ketikkan amikom.ac.id gitu ya. Maka di sini yang harus dipenuhi syarat sahnya ya dalam berkomunikasi itu apa gitu ya. Kalau dalam sholat itu ada syarat sah sholat gitu ya, supaya bisa diterima sholat kita gitu ya. Nah, dalam berkomunikasi juga sama, syarat sah dalam berkomunikasi itu apa. Oke, sampai sini paham ya. Nah, maka di sini PC sebagai sender ya atau yang meminta informasi gitu ya. Kemudian server ini sebagai penerima informasi apa yang diminta oleh end device gitu ya, sumber. Nah, maka di sini di PC harus ada apa gitu ya. Pertama adalah terkait dengan informasi MAC address. Nah, MAC address ini adalah alamat fisik dari end device ini gitu ya. Tentu setiap perangkat itu pasti ada MAC address ya, bawaan dari pabrik gitu ya yang tersemat pada LAN card gitu. Nah, MAC address ini adalah sebuah alamat fisik yang digunakan atau bekerja di layer 2 gitu ya. Kemudian ada IP address. Nah, IP address ini adalah sebagai alamat ya di layer 3, layer network ya. Informasinya di sini adalah IP-nya 192.168.1.100/24. Nah, kemudian ada informasi default gateway. Nah, kemarin sudah kita sampaikan, apakah di kelas ini mungkin ya, bahwa default gateway ini diperlukan ketika ingin berkomunikasi ke tujuan yang mengharuskan melewati perangkat router atau tujuannya adalah network yang berbeda, gitu ya. Yang kita tahu di sini IP-nya 192 sekian-sekian, kemudian tujuannya adalah 202, artinya di sini alamatnya sudah berbeda. Maka harus ada gateway. Gateway ini adalah IP address dari interface router gitu ya. PC1 melewati switch, kemudian melewati router. Nah, berarti di sini peran router ini adalah menghubungkan network yang berbeda gitu ya. Kemudian ketika kita mengakses Amikom AC/ID, nah ini kan kita sebagai manusia kan lebih enak nih kalau kita mengenal dengan nama gitu ya. Maka aturannya di sini harus ada protokol DNS atau kita sediakan layanan di DNS gitu ya. Nah, diterjemahkan Amikom AC/ID itu IP-nya berapa gitu ya. Sejujurnya ya, di balik layar itu yang berkomunikasi ini adalah di layar 3 ya, antara 192.168.1.100 berkomunikasi dengan IP 202.1.9.9.42. Begitu ya. Nah, kemudian yang FL80 atau 2001 ini adalah menunjukkan IPv6 gitu ya. Sampai sini saya rasa mudah dimengerti. Nah, artinya apa? Bahwa ketika ingin berkomunikasi tentu harus ada syarat protokol-protokol apa yang harus kita gunakan. Supaya apa? Supaya berkomunikasi ini bisa terjalin. Oke. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan protokol komunikasi, jadi semua komunikasi ini harus ya diatur oleh protokol ya. Seperti hanya pada gambar ini ya. Jadi ini analogi ketika Mbak Alfa ini ya berkomunikasi dengan Mas Beta. Nah, maka di sini harus ada jelas pesannya apa ya sebagai message source. Nah, kemudian sebelum ditransmisikan atau disampaikan, Mbak Alfa harus memastikan nih, nah si Beta ini asalnya dari mana gitu. Nah, si Mbak Alfa ini katakanlah dari Jawa, kemudian Beta ini katakanlah dari Papua gitu. Artinya kalau menggunakan bahasa Jawa kan tidak memungkinkan gitu ya. Maka sebagai encoder untuk memastikan informasi itu bisa sampai ke tujuan itu dapat diterima dengan baik, maka
harus ada rule di sini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan Indonesia gitu ya. Baru ditransmisikan. Nah, gitu. Ketika proses mentransmisi maka perlu adanya media gitu ya. Kalau di komputer berarti media transmisinya adalah kabel atau wireless. Kita tahu kabel jenisnya tadi apa? Ada kabel tembaga ataupun kabel fiber optik gitu ya. Sampai ke tujuan pesan ini bahwa si Mbak Alfa ini menceritakan terkait dengan indahnya entah ini konteksnya ini apa sunrise ya misalkan kayak gitu. Sunrise itu indahnya seperti ini loh gitulah. Di mana gitu kan bertanya gitu. Nah, si Mas Beta ini akan melakukan decoder. Nah, gitu menerjemahkan apa yang disampaikan oleh si Mbak Alfa gitu ya. Sampai pesan itu ke tujuan diterima dengan baik. Nah, begitu halnya pada konteks jaringan komunikasi. Ada message source, ada transmitter, kemudian mediumnya, kemudian ada penerimanya, dan message destination. Gitu ya. Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Nah, kita lanjut. Ini analoginya ya. Bagaimana proses berkomunikasi. Gitu. Baik. Kemudian terkait dengan rule establishment, ini bahwa jadi sebuah aturan dalam berkomunikasi itu ya sesuai dengan kalau di kalimat itu SPOK ya, ada subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Nah, mudahnya maksud dari dua gambar teks ini menunjukkan bahwa gambar atas ini adalah sebuah kalimat yang tidak sesuai dengan rule gitu ya. Sehingga yang diakibatkan ini apa? Dampaknya apa? Sulit dibaca, sulit dimengerti, dan juga sulit dipahami gitu ya. Nah, berbeda dengan pesan yang dibawa ini yang yang dibuat berdasarkan sebuah aturan grammar ya, aturan di sini ada subjek, predikat dan objek serta keterangan gitu ya. Kemudian terkait dengan protokol ini juga harus jelas nih siapa identifikasi terkait dengan pengirimnya gitu ya dan juga penerimanya gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah kejutan gitu ya, ya harus dipastikan dulu yang ingin dibuat terkejut itu siapa kan kayak gitu. Ketika kita ingin mengirim paket gitu ya bagi yang punya all shop ya, online shopping gitu ya. Nah, maka harus jelas nih pengirimnya siapa. Atas nama Ahmad Saadi, penerimanya adalah Agus Setiawan gitu ya. Alamatnya di mana harus jelas. Kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan bahasa yang umumnya digunakan gitu ya. Nah, artinya di sini kalau bahasa Indonesia yang menggunakan tata bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris yang menggunakan tata bahasa Inggris gitu ya. Yang jelas di sini ada subjek, predikat, objek dan keterangan gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah terkait dengan kecepatan waktu pengiriman. Nah, kalau misalkan nih saya berbicara tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada jeda, kira-kira Anda bisa mendengarkan dengan baik enggak? Kira-kira Anda bisa memahami dengan baik enggak? Nah, maka penting sekali terkait speed and timing of delivery. Kemudian yang keempat ini adalah konfirmasi atau memberitahu gitu ya. Oh, paketnya sudah sampai gitu ya. Nah, makanya kalau di sebuah sistem online itu ya, e-commerce gitu ya, ketika kita pesan barang, kemudian barangnya itu sampai, nah, tetapi kita tidak ada konfirmasi kalau barangnya sudah sampai, maka secara sistem harus membuat pemberitahuan. Nah, gitu. Nah, ini penting sekali dalam proses berkomunikasi. Saya tidak paham, Pak. Saya tidak mendengar, Pak. Nah, ini adalah proses confirmation on or acknowledgement. Gitu ya. Itu sangat dibutuhkan. Baik, di sini adalah terkait dengan message encode bahwa proses itu perlu dikonversi ya atau dikonverting untuk memastikan apa? Memastikan bahwa pesan
atau informasi yang disampaikan kepada si pendengar ini bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah message formatting and encapsulation, bahwa ketika kita mengirimkan pesan ya, mengirimkan pesan harus jelas nih ya, si pengirimnya siapa, si penerimanya siapa gitu ya, dan alamatnya di mana. Kemudian terkait dengan message size ya, ukurannya. Oke ya. Ukurannya ini ya, kalau misalkan kita membuat kalimat itu ya, saya makan kambing. Nah, itu titik. Makan kambing di bawah pohon misalkan. Nah, itu adalah terkait dengan message size. Itu memastikan bahwa kalimat itu ada koma, ada titik, dan selanjutnya gitu ya. Kemudian message timing ya. Message timing ini memastikan bahwa informasi tujuannya tadi ya sama. Tujuannya adalah informasi itu bisa sampai dan dipahami. Maka terkait dengan message timing ini memastikan terkait dengan flow kontrolnya ya. Jadi kalau ngomong itu ya nggak harus nerocos terus gitu ya. Jadi harus ada jedanya gitu. Kemudian ada respon time out. Misalkan Anda berbicara, Pak minta tolong gitu ya. Setelah beberapa detik itu tidak ada respon. Oh, berarti kita punya orang tersebut tidak dengar gitu ya, atau tidak respon terhadap kita gitu, kita diabaikan. Nah, maka di sini harus ada ketentuan respon time out. Nah, ini tidak dengar nih, oh saya diabaikan. Kemudian akses metode aksesnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah message delivery option. Oke, penjabarannya adalah ini ya. Jadi proses encoding di sini adalah encoding ini adalah proses converting information ya, ke tujuan gitu ya, atau si penerima, bahwa antara si pengirim dan si penerima ini sama-sama menyetujui atau menyepakati gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya yaitu adalah bahwa informasi itu bisa diterima dengan baik. Nah, kemudian decoding ini adalah menerjemahkan apa yang disampaikan oleh komputer satu itu apa gitu ya. Bahwa komputer satu ini mengirimkan sebuah gambar tentang sunset atau sunrise gitu ya. Jadi di komputer tujuan ini sebagai penerima ya harus diterjemahkan seperti itu gitu ya. Maka penting sekali di sini adalah terkait dengan rule protokol. Nah, ini ekstensinya .jpg ya tidak mungkin kita terjemahkan menjadi .png kan seperti itu. Nah, ini adalah proses encoding, decoding memastikan informasi itu sama antara yang dikirim dan yang diterima. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan message formatting and encapsulation ya. Bahwa di sini ada sebuah analogi ya. Analogi bagaimana sebuah surat itu dikirimkan ya. Di sini ada informasi si pengirim dan juga si penerima. Ini ibaratnya di amplop ya. Ketika kita mengirimkan dokumen sebagai lamaran kerja kita ya, atau kita mengirimkan surat sebagai bentuk tanda kangen kita kan kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau di sini bisa dikatakan ya surat elektronik kebanyakan sudah menggunakan email ya. Nah, dulu waktu SMA itu masih ada konteksnya, ada surat bangku. Nah, ini harus jelas gitu ya. Nah, ini ada informasi pengirim, penerima, kemudian juga ada informasi salam pembuka, kemudian juga isinya apa, kan gitu. Sampai di sini ada informasi penutup. Nah, ini adalah terkait dengan message formatting. Nah, kaitannya dengan jaringan ini ya harus jelas gitu, bahwa di sini ada menunjukkan bahwa informasi si pengirimnya ya, si pengirimnya sebagai source IP address. IP address-nya berapa? Yaitu 192.168.1.1. Destination IP address-nya berapa? 202.91.1.2 gitu. Nah, versi berapa? Oh, ini menggunakan versi 4 ya, IPv4 gitu ya. Nah, ini
bagaimana sebuah pesan itu dikirim harus jelas siapa pengirimnya dan penerimanya. Oke, terkait dengan message size tadi sudah saya singgung ya, bagaimana sebuah pesan itu dikirimkan antar jaringan itu dikonversi dalam bentuk bit gitu ya. Kemudian itu di-encode dalam bentuk pola. Polanya menyesuaikan dengan media transmisi gitu ya. Apakah berupa gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Nah, dalam perjalanannya ketika data itu ya kita enter kemudian masuk di LAN card kemudian masuk di kabel, nah itu akan dikonversi dalam bentuk biner ya, bit 101010. Nah mungkin dari kita tidak tahu ya itu maksudnya apa. Nah maka di sini ada salah satu software bagaimana menganalisa jaringan itu menggunakan software namanya Wireshark gitu ya. Oke, message size. Nah, terkait dengan message size ini ya, jadi kalau kita itu mengirimkan pesan ya, katakanlah di sini ada pesan 3 ya, ya harus kita tentukan nih terkait dengan ukurannya. Nah, tentu di sini kita sebagai user ya sudah lepas tangan ya, sudah lepas tangan gitu ya. Jadi yang mengatur semua ini adalah by system ya antar komputer dan juga perangkat jaringan gitu ya. Ya di sini kita harus memastikan gitu ya, memastikan IP saya benar, IP destination benar gitu. Kemudian terkait dengan message timing, nah pertama di sini adalah terkait dengan flow control ya. Jadi pesan itu ditransmisikan ya. Berapa banyak informasi bisa ditransmisi ya, tergantung dengan kecepatan. Katakanlah ya bandwidth kita berapa. Nah, ini akan mempengaruhi terkait dengan flow control. Nah, ibaratnya adalah ketika kita berkendara ya, misalkan naik mobil gitu kan. Kemudian naik mobil, yang namanya naik mobil harus jalurnya di jalur cepat gitu ya. Tetapi mobil yang kita kendarai lewat jalur lambat. Nah, artinya di sini akan mempengaruhi kecepatan gitu ya. Nah, bagaimana kita memastikan flow-nya ini berjalan dengan baik. Kemudian tadi yang sudah saya singgung terkait dengan respon timeout ini ya, bagaimana mengatur long a device wait. Jadi ada proses tunggu ya. Kalau misalkan Pak minta tolong, Pak beli mie 1 mangkok misalkan ya. Selang beberapa detik kok ini nggak respon gitu loh. Nah, berarti kita sebagai sender, sebagai pengirim informasi, kita harus meminta lagi, ya, menyampaikan apa yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, kalau sudah berkali-kali kita bilang kok tidak direspon, ya sudah kita tinggalkan, gitu ya. Kita pindah saja atau request timeout, gitu ya. Kemudian metode akses ini menentukan ya bahwa ketika seseorang dapat mengirim pesan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menyampaikan misalkan apa isi hati kita ya, perasaan kita ke pasangan kita, ya harus memastikan ini informasi ini bisa diterima atau enggak gitu ya. Jangan sampai momen yang baik itu menjadi tidak baik karena moodnya tidak tepat gitu ya, moodnya tidak baik. Nah ini adalah akses method. Oke. Kemudian terkait dengan message delivery option, jadi kita itu ketika mengirimkan sebuah informasi, nah itu bisa dengan beberapa cara ya. Bisa secara unicast ya dengan cara one to one dari PC1 ke PC2 ya, source ke destinasinya satu ya. Kemudian bisa dengan cara multicast one to many ya, bagaimana kita mengirimkan informasi itu ke banyak tujuan ya, tetapi dalam grup tertentu gitu ya. Ya artinya kalau kita berlangganan ini nih, berlangganan TV kabel gitu ya, ya kita akan mendapatkan informasi tersebut, layanan tersebut. Kalau tidak kita perpanjang ya tidak
mendapatkan, artinya kita dikeluarkan dari grup gitu ya. Nah, itu juga bisa analogi, bisa seperti itu. Kemudian broadcast di sini adalah one to all, artinya di sini dalam satu network ya, mau dia menerima atau dia butuh atau tidak ya dipaksa menerima. Nah, terkait dengan proses pengiriman informasi itu secara unicast, multicast ataupun broadcast. Nah, ini menggunakan alamat IPv4 atau kita bisa menggunakan alamat IPv6 gitu ya. Yang kita tahu misalkan nih unicast maksudnya bagaimana Pak implementasinya? Misalkan IP-nya 192.168.1.1 tujuannya kemana? IP 192.168.1.2 gitu ya. Nah, sedangkan kalau multicast ini adalah menggunakan alamat IP multicast. Nah, nanti akan saya sampaikan range alamat IP multicast itu dari berapa ya. Nah, umumnya diawali dari 224 sekian 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 itu adalah alamat multicast. Artinya apa? Keempat PC ini ya pasti kita ini case-nya adalah memiliki grup yang berbeda ya. Alamat IP multicast yang berbeda ya. Case-nya di sini bahwa komuter 2 itu dalam satu grup dengan komuter 4 gitu ya. Sedangkan kalau secara broadcast ini adalah kita menggunakan alamat IP broadcast. Nah, alamat IP broadcast ini adalah bitnya adalah satu semua gitu ya. Kalau /24 ya IP broadcast-nya berarti berapa? 255 gitu 192.168.1.255. Nah, itu adalah bagaimana kita proses pengiriman informasi dengan cara unicast, multicast dan broadcast. Baik. Nah, ini analogi saja ya sama dengan gambar tadi ya bagaimana kita pengiriman informasi berdasarkan node icon. Oke, kemudian kita lanjut di bab selanjutnya terkait dengan protokol. Protokol ini adalah aturan-aturan, gitu ya. Nah, kita tahu di sini terkait dengan network protocol overview bahwa protokol jaringan itu didefinisikan common set of rules-nya itu apa ya. Jadi apa itu dapat diimplementasikan pada hardware, software, atau keduanya. Nah, mudahnya adalah ginilah ya, bahwa hardware itu tidak bisa berfungsi sebelum adanya drivernya. LAN-card itu tidak akan berfungsi sebelum kita install LAN-card-nya atau sistem operasi itu mengenali LAN-card tersebut, gitu ya. Kemudian juga protokol juga memiliki fungsi format dan role-nya ya. Tentu di sini contohnya adalah tipe protokol terkait dengan network communication. Jadi memastikan atau memungkinkan dua atau lebih device itu bisa berkomunikasi. Nah, syarat berkomunikasi di sini harus dua di device ya. Jadi ada yang ngomong ya ada mendengarkan. Kira-kira kalau hanya satu orang berbicara itu bisa dikatakan komunikasi enggak? Tidak ya. Tidak. Ini kalau iya. Itu lebih kayak kontroversi. Itu monolog. Ini ya Mas, jelas nih ya. Ini orangnya ini apa itu gila atau bagaimana? Atau monolog ya. Kalau case-nya seni mungkin bisa ya monolog ya. Tetapi di sini kan dia bicara sendiri tujuannya kan didengarkan oleh ini kan yang menonton kan gitu walaupun dia berbicara sendiri. Nah, maka syarat dalam berkomunikasi di sini selain ada tadi ya syarat utama dua end device ya, minimal dua. Ada media transmisi, ada perangkat jaringan dan juga ada IP address dan juga protokolnya. IP address-nya adalah bagian dari protokol. Oke, kemudian juga terkait dengan network security. Nah, protokol tipe network security ini apa ya? Misalkan terkait dengan AAA atau di sini kita konteksnya radius ya.
Nah, di sini memastikan bahwa jaringan kita itu aman, WiFi kita itu ada kontrolnya, tidak setiap orang pengunjung atau tetangga itu menggunakan WiFi kita kan kayak gitu ya. Nah mungkin kalau zaman saya dulu ya ada ya, tapi ya insya Allah bukan saya gitu ya. Di Amikom gitu kan, di Amikom itu kan ada WiFi-nya. Nah yang ngekos deket Amikom, nah itu tidak perlu berlangganan internet ya, ngambil dari Amikom. Ya enggak apa-apa ya sebagai mahasiswa Amikom. Tapi kalau case-nya tidak mahasiswa Amikom gitu ya, nah itu kan juga tidak tepat gitu kan. Nah, terkait dengan network security di sini untuk memastikan bahwa data itu rahasia ya. Kemudian yang kedua adalah integrity, utuh. Kemudian juga availability ya, tersedianya orang-orang tertentu ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa metode lah terkait dengan authentication, kita bisa melakukan enkripsi atau pembatasan akses, itu adalah network security. Nah, analoginya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita membuat rumah, ya umumnya ada tembok, ada jendela, ada pintu. Nah, itu kalau kita case-nya di jaringan, itu maksudnya adalah operasional jaringan. Nah, terkait dengan network security ini ditambah lagi ya. Jadi yang namanya rumah yang awalnya ada tembok, pintu, jendela ya, pintu ya dikasih grendel gitu. Jendela dikasih tralis. Nah, gitu ya. Itu adalah bagaimana kita meningkatkan keamanan rumah kita. Nah, di jaringan juga sama, bagaimana kita cara mengamankan jaringan kita dengan ada authentication, ada enkripsi dan sebagainya. Baik, kemudian protokol tipe selanjutnya, tipe protokol di sini adalah routing ya. Routing ini adalah kegiatannya. Kalau perangkatnya adalah router, gitu ya. Kemudian ada perangkat namanya switch, ya kegiatannya melakukan switching, gitu ya. Jadi routing ini ya protokolnya itu ada yang kita tahu di Jarkom 2 nanti ada RIP, ya ada OSPF, ada IGRP, EIGRP, gitu ya. Nah itu adalah sebuah protokol ya yang memungkinkan ya bahwa data itu bisa sampai ke tujuan ya dengan melewati proses routing tadi ya dengan protokol yang digunakan misalkan OSPF RIP gitu ya. Ini memastikan antar network itu juga bisa berkomunikasi, memastikan routing itu melewati jalur terbaik gitu ya. Nah, perangkat router harganya katakanlah misalkan 30 juta. Kira-kira kalau tiba-tiba kita pasang, kita colok, berikan kabel listrik, aliran listrik, kira-kira dia tahu nggak? Jadi bisa dikatakan ya ibaratnya seperti anak kecil yang baru lahir, artinya belum tahu apa-apa gitu loh. Maka di sini kita sebagai network administrator harus melakukan konfigurasi, gitu ya. Memastikan untuk mendapatkan best path jalur terbaik itu menggunakan apa, routingnya menggunakan protokol A. Kemudian yang keempat ini adalah terkait dengan service discovery ya. Jadi di sini digunakan untuk mendeteksi device, perangkat atau layanan yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau di Cisco ada namanya GDP ya. Cisco Discovery Protocol, ada juga misalkan SNMP ini. Nah, bagaimana kita membuat network mapping gitu ya. Oke, atau kita case-nya juga terkait dengan service discovery ini ya, ini kita menggunakan IP scanning. Nah, ini bagaimana ada layanan-layanan apa yang berjalan. Gitu. Baik, kita lanjutkan terkait dengan network protocol functions. Jadi bahwa ketika Mas Alfa ini berkomunikasi dengan server gitu ya. Jadi di sini yang perlu dilakukan adalah kesepakatan dulu ya. Ya, kesepakatan protokol yang akan digunakan apa gitu ya. Ya, di sini case-nya adalah mengirimkan pesan ya antar network ya. Berarti supaya bisa berkomunikasi dia membutuhkan informasi header apa. Header mudahnya yang seperti hanya tadi ya
amplop, ada informasi sender dan penerima gitu ya. Nah, di sini sebagai sender dan penerima ini sepakat menggunakan IPv4. Kenapa perlu sepakat? Ya, kalau tidak sepakat, yang satu IPv6, yang satu IPv4 ya tidak bisa nyambung gitu ya. Artinya bisa nyambung berarti perlu adanya apa ya? Yang menerjemahkan itu kan kayak gitu ya. Jadi ini addressing sebagai identifikasi sebagai penerima, siapa pengirimnya dan siapa penerimanya, gitu ya. Kemudian di sini ada function ya, fungsi reliability ya. Jadi menyediakan garansi ketika apa itu paket yang dikirim atau diterima itu tidak sampai gitu ya. Ada proses error di situ. Kemudian ada fungsi flow control ya. Ini ya tadi ya. Jadi kalau mengirim pesan itu ya disesuaikan dengan media transmisinya gitu ya. Tetapi kalau konteks dari sudut kita sebagai user ya, ketika kita transmit gitu ya, terjadi error ya retransmit lagi aja kan kayak gitu. Nah, di sini kita sebagai apa? Sebagai operator ya, operator ya. Yang menjalankan itu semua adalah perangkat komputer, perangkat jaringan dan media transmisi, dan di situ ada protokol. Oke. Ada sequencing. Jadi bisa dikatakan kalau paket kita dengan ya katakanlah dalam satu RT itu ya dalam hari yang sama ini misalkan ada launching mobil misalkan atau bukan mobil lah. Launching apa? Launching misalkan smartphone gitu ya. Ya, jadi semua satu RT itu belinya smartphone yang sama. Tetapi kok tidak ini ya, tidak itu namanya kok tidak salah ini yang pengirimnya ya. Nah, di sini perlu adanya unik label ya. Oke. Kemudian error detection ya. Jadi kalau ada apa-apa ya deteksi gitu ya ketika proses transmit ya. Kemudian ada application interface ya, process to process communication between network application ya. Jadi di sini ya antar interface perangkat ini berkomunikasi. LANCAT di situ kan ada, artinya di LANCAT itu kan ada MAC address, ada IP address kan kayak gitu ya. Oke. Kemudian interaksi protokol ya. Jadi kalau kita itu berkirim surat ya ataupun mengirim file menggunakan misalkan FTP gitu ya, atau kita konteksnya membuka website Amikom gitu aja lah, membuka website Amikom dari laptop kita gitu ya, maka di sini itu membutuhkan beberapa protokol ya. Oke, kita sepakati aktivitas kita adalah membuka website Amikom. Nah, maka ketika proses membuka website Amikom itu membutuhkan beberapa protokol. Dan masing-masing protokol itu memiliki fungsi dan format. Ya. Nah, pertama kali kita membuka browser. Browser itu bukan dari protokol interaction ya. Browser ini hanya media saja ya, yang membantu proses komunikasi. Kemudian protokolnya adalah HTTP ya, www ya gitu ya. Kemudian Amikom ACID. Nah, ketika di enter di situ ya protokolnya HTTP, ada peran di sini bisa juga DNS ya, kemudian TCP ya. TCP ini memastikan bahwa apa itu dia bertanggung jawab menggaransi ya ketika proses pengiriman ataupun case-nya pengirim dan menerima gitu ya, yang menggaransi kalau ada apa-apa ya akan ditanggung jawab oleh TCP ini. Begitu. Kemudian IP address ini dia bertanggung jawab terkait dengan informasi source IP address 192 gitu ya. Tujuannya adalah 202 gitu ya. Kemudian Ethernet ini adalah bertanggung jawab antara NIC satu ke NIC yang lain ya, dalam proses berkomunikasi. Oke. Tadi sepertinya ada pesan.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, tapi dari sini sudah bisa dimengerti ya, bagaimana kita melakukan aktivitas membuka website Amikom ini. Ada beberapa protokol yang berperan gitu ya, dan masing-masing protokol ini memiliki tanggung jawab gitu ya, mulai dari HTTP memastikan bahwa website itu diterima dengan format .html gitu ya, sampai ke tujuan ya .html gitu ya, protokol digunakan HTTP. Kemudian kita lanjutkan protokol switch. Nah, terkait dengan network protokol switch, di sini kalau ditinjau ya, ditinjau dari network protokol switch, bahwa ada 3 layer ya, ada tiga layer. Pertama adalah physical layer. Physical layer ini artinya adalah end device-nya, PC-nya. Kalau case-nya kita sebagai manusia ya orangnya gitu ya. Kemudian yang layer kedua adalah rule ya. Layer kedua adalah layer rule ya. Nah, terkait dengan rule layer ini, nah kita menggunakan bahasa yang harus disepakati gitu. Kalau kita bahasa sehari-hari di Jogja ya kita menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Walaupun secara aslinya orang Jogja itu ya bahasa Jawa kan gitu. Kemudian juga wait your turn ya. Jadi memastikan ketika berkirim informasi, memastikan ini bisa atau tidak, menerima atau tidak gitu. Kemudian signal when finished ya. Jadi memberikan kode atau pemberitahuan ketika pesan itu sampai atau tidak sampai. Saya tidak mendengar apa yang kamu sampaikan. Kemudian yang ketiga ini adalah terkait dengan kontennya, apa yang disampaikan. Nah ini case-nya adalah menanyakan, di kafe gitu, kafenya di mana, ya, di mana kafenya, nah gitu, kafe neneng di. Nah, tapi kalau nggak tahu bahasa Jawa kan ya nggak tahu. Gitu. Oke. Baik. Kemudian evolusi of protocol switch. Jadi ini adalah proses perkembangan ya protokol-protokol yang dibuat oleh sebuah standar gitu ya. Jadi kita membacanya pada tabel ini adalah TCP/IP model gitu ya. Dia membuat protokol tersendiri, HTTP, DNS, DHCP, FTP, TCP, UDP, IPv4, ICMP gitu ya. OSI juga sama, dia membuat sendiri. Apple Talk juga sama. Novel Network juga sama. Kira-kira perangkat katakanlah produknya Xiaomi gitu ya, berkomunikasi dengan produknya Apple Talk gitu ya. Kira-kira Xiaomi gunakan standar TCP/IP. Kemudian misalkan apalagi Samsung menggunakan produknya Apple Talk ini ya. Kira-kira bisa nyambung nggak? Tidak bisa karena dia memiliki protokol sendiri-sendiri, aturan tersendiri kayak gitu. Maka di sini penting sekali sebuah organisasi itu membuat sebuah ketentuan gitu loh. Nah, jadi kalau dulu mungkin Windows sama Linux ya sulit bertemu. Kalau sekarang ya banyak sekali sudah membuat protokol memungkinkan file sharing bisa dilakukan kedua belah platform gitu ya. Nah, terkait dengan TCP/IP layer 6 di sini ini ya maksudnya HTTP, ACSE ini maksudnya di layer application. Application ini bukan artinya bukan ini ya, aplikasi gitu ya. Jadi kalau kita membuka website Amikom, nah application layer-nya apa? Membuka website Amikom. Apa? Application layer-nya adalah HTTP. HTTP-nya. Iya, betul. Bukan browser Mozilla atau Chrome gitu ya. Nah, Mozilla, Chrome itu adalah hanya media ya, hanya media supaya bisa berkomunikasi. Kemudian transport di sini ada TCP, UDP, kalau OSI di sini ada TPO, TP1. Nah, tetapi kalau kita pakai ya sehari-hari, kalau kita amati dengan perangkat aplikasi Wireshark ya kita condongnya ya di dunia kita ini adalah menggunakan standar TCP/IP
gitu ya. Oke. Nah, TCP/IP layer name ini bisa kita ingat dengan salah satu nama perempuan ya, namanya Atin ya. Atin, A-nya adalah application, T-nya adalah transport, I-nya adalah internet, N-nya adalah network access. Oke. Nah, ini biasanya ada dalam pertanyaan kalau ujian. Oke. Nah, terkait dengan TCP/IP protocol, example, nah ini ya. Jadi kalau kita menggunakan protokol standar TCP/IP ya, berarti kita contoh layer application-nya menggunakan HTTP. Transportnya ya menggunakan protokol TCP ya, Transmission Control Protocol. Kemudian di layer internet menggunakan IP address, source IP address. Nah, kemudian network access ini menggunakan Ethernet. Nah, case-nya adalah bagaimana ini adalah aktivitas kita yang setiap hari-hari membuka website Amikom gitu ya. Nah, prosesnya adalah layer name-nya adalah application, transport, internet, network, dan protokol yang digunakan adalah ini. Gitu. Baik, Pak, kalau terkait dengan media transmisi wireless atau wired, kira-kira sama nggak protokolnya? Jawabannya apa? Sama, gitu ya. Nah, ini lebih banyak lagi terkait dengan protokol, tentu sering kita gunakan apa DNS pasti daripada kita mengingat 202.91.4.46 misalkan ya Amikom, website Amikom ya. Mendingan ingat Amikom kan kayak gitu. Ini warnanya apa? Ungu ya. Ungu. Terus config ya di sini ada DHCP ya. Kemudian ada email, ya email di sini kita bisa menggunakan SMTP, POP3, IMAP, gitu ya. Kira-kira Anda lebih suka protokol mana ketika Anda config email client atau belum pernah? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita config email client secara manual, kita disuruh milih POP3 pakai SMTP Pak biasanya. Ya, SMTP gitu ya. Oke. Baik. SMTP konteksnya ini ya, apa itu lebih di server ya. Tetapi POP3 dan IMAP ini lebih ke kliennya gitu ya. Oke, bagaimana kalau nggak salah ini ya, POP3 ini kalau sudah dibuka itu ya, artinya kan semuanya tersimpan di server ya. Ketika si klien kita itu membuka, ya sudah kita buka ya sudah hilang di server gitu. Kalau IMAP ini tidak ya, antara klien dengan server ini masih sinkron gitu ya. Kita buka email di email satu yang katakanlah email kalian yang satu itu Anda buka di 10 device juga sama isinya gitu ya, tidak hilang juga gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalau POP ini hilang, kalau sudah dibuka di laptop satu, dibuka laptop dua nggak ada gitu. Oke, ini penting sekali. Oke, kemudian yang sering kita gunakan file transfer. Nah, misalkan nih Anda sebagai pekerja remote gitu ya, freelance gitu ya, yang bisa melayani konfig jaringan gitu ya, atau melayani develop website gitu ya. Jadi kita ketika berkirim bukan melayani jaringan. Misalkan case-nya adalah ini apa itu MSW gitu ya, barusan Amikom berkirim file transfer kemana, misalkan dia punya relasi di Amerika gitu ya, bisa mengirimkan file menggunakan FTP ini. Tetapi ini protokolnya ya. Tetapi kalau kita membicarakan transfer file ya tidak harus pakai FTP. Menggunakan cloud storage juga bisa ya, Google Cloud-nya. Kita tidak pusing-pusing lagi gitu kan terkait dengan ini apa itu down servernya. Kalau kita membuat sendiri kan kemungkinan di sini ada mati listrik kan pasti down gitu. Tapi kalau sudah menggunakan Google Cloud ya kita lebih tenang. Ada web services di sini kita bisa menggunakan HTTP, HTTPS, REST ini ya. Nah, ini adalah protokol-protokol di application layer. Di transport layer di sini ada TCP, UDP.
Nah, mudahnya ini TCP ini bisa dikatakan dia itu sangat perhatian ya. Jadi kalau ada error ya di retransmit, ada pemberitahuan gitu ya. Tapi kekurangannya di sini lebih lambat gitu ya. Karena ada proses checking. Kalau UDP enggak. Nah, UDP ini biasanya digunakan pada layanan-layanan seperti video conference, telepon gitu ya. Nah, ini mengandalkan terkait dengan kecepatannya. Makanya kalau misalkan koneksi hilang gitu ya, tiba-tiba kita ngomong apa ya, nah itu di tengah jalan koneksinya trouble ya, tidak kedengaran gitu ya. Tetap nyambung tapi tidak kedengaran ya, pesannya disampaikan. Oke, kemudian internet layer kita bisa menggunakan IPv4, IPv6 yang biasanya disematkan di end device kita. NAT ini digunakan untuk memastikan bahwa IP private di komputer, setiap komputer itu bisa berkomunikasi ke global dengan cara menggunakan protokol NAT ini ya. Bisa menggunakan NAT yang sangat populer ya, karena satu IP public bisa menerjemahkan banyak IP private gitu ya. Ada messaging routing. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana proses routing itu bisa menggunakan protokol routing, ada OSPF, EGRP, BGP, ada RIP gitu ya. Sampai di network access layer. Nah, ini bagaimana peranan dari MAC address itu ya, MAC address. Nah, itu pasti semuanya ada dalam satu langkat kalau secara fisik kan seperti itu. Atau modul wireless. Oke. Terkait dengan proses komunikasi TCP/IP, ada proses namanya encapsulation dan decapsulation. Tidak usah bingung, proses encapsulation ibaratnya membungkus. Ketika Anda mengirimkan sebuah paket untuk kekasih Anda, gitu ya. Tentu, misalkan apa? Misalkan tas, ya misalkan tas. Tentu barangnya itu datanya adalah tas kan gitu. Datanya adalah tas. Kemudian apakah kita kirim dalam bentuk lawaran? Lawaran itu apa ya? Ya berupa langsung tas dikirim itu. Enggak kan? Pasti kita bungkus dengan kardus yang tebal, yang bagus gitu ya. Kemudian kita berikan sampul kertas kado gitu ya. Nah, kertas kado itu adalah ini tambahan header ya. Ada TCP, IP ya, sampai di paling luar itu kan ada informasi, ada kita berikan label pengirimnya siapa, untuk si bunga mawar misalkan. Nah, itu adalah proses membungkus, itu adalah enkapsulasi. Oke, ketika paket tersebut sudah sampai ke lokasi ya, kira-kira kekasih Anda itu membukanya itu dari luar atau dalam? Oke, pasti membukanya dari luar. Enggak tiba-tiba rogoh gitu ya. Dirogoh itu apa ya? Diambil dari dalam ya. Enggak, tetapi harus pelan-pelan, apalagi yang mengirimkan itu dari kekasih gitu ya. Itu kan sangat hati-hati gitu. Bahkan mungkin kertas kadonya itu di laminating gitu. Oke, baik, itu hanya analogi ya. Nah, itu proses membuka itu adalah dekapsulasi. Baik. Nah, kalau analoginya ini bagaimana mengirimkan, meminta ya. Case-nya gini, enkapsulasi itu dua arah ya. Kalau case-nya meminta, Anda ngetikkan www.amikom.id, enter. Nah, itu proses enkapsulasi. Oke. Kemudian pesan yang Anda minta itu sampai ke server, itu proses dekapsulasi. Oh, si Alfa ini minta alamat dosen.amikom.id, ya, yang tampilkan ya ini gitu loh. Nah, proses mengirim itu, nah ini ya, dari sudut pandang server ya, mengirim lagi ya, atau pesan itu dibalas ya, proses enkapsulasi. Ada proses enkapsulasi, kemudian si klien ini proses dekapsulasi. Nah, ini adalah organisasi standar ya, organisasi standar. Tentu di sini ada organisasi-organisasi yang mengatur itu semua ya, terkait dengan pembentukan protokol,
kemudian pembentukan standar misalkan pengkabelan gitu ya, kabelnya tembaga itu seperti apa gitu ya, kalau fiber optik seperti apa. Nah, ini ada organisasi-organisasi yang sudah mengatur itu semuanya. Ada IEEE ya, kemudian ada IANA, kemudian ada IETF, ada TIA gitu ya, ada ITU, ada ICANN. Nah, ini adalah organisasi-organisasi yang mengatur itu semua gitu ya. Oke. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya bahwa vendor itu nggak usah ngurusin standar lah. Kita yang ngatur, kalian itu berkompetisi terkait dengan produkmu gitu loh. Nah, ini yang lagi panas misalkan apa? Produk Xiaomi selalu memaparkan dia itu berkompetisi dengan saingannya gitu ya. Harganya tidak mahal, tapi secara spek ini lebih tinggi gitu ya. Ini yang banyak sekali ya. Produk-produk kompetitor itu menjadi saingan dengan cara meningkatkan kualitas kita kan kayak gitu. Nah, ini adalah standar internet. Ada Internet Society. Nah, ini tujuannya dia itu bukan promosi dan juga membuka kemungkinan membuat dan memastikan evolusi ya dari internet itu. Makanya itu gini loh, gini lah. Nah, ini yang di bawahnya dia punya tanggung jawab. Kalau IAB ini ya, IAB ini bertanggung jawab untuk manajemen dan membangun internet standar. Ada IETF ini tugasnya develop, update, dan maintain ya terkait dengan TCP IP teknologi. Ada IRTF ini fokus untuk riset jangka panjang ke depannya itu seperti ini loh teknologi itu ya. Nah, salah satu guru saya ya di Amikom gitu ya. Tapi sekarang tinggalnya udah di luar negeri tapi masih ngajar di Amikom gitu. Sadikin ya, beliau juga risetnya kuat sekali ya, bagaimana dia bidangnya terkait dengan Oke. Baik, kita lanjutkan jam 8.27 ada Ayana ini ya, bagaimana tanggung jawabnya ya terkait dengan IP address domain TCP UDP gitu ya. Nah, ini apa itu, ini tanggung jawabnya ya, koordinasi terkait dengan IP address, alokasi IP addressnya, manajemen domain name, kemudian kalau Ayana ini manage IP address alokasinya diberikan untuk siapa kayak gitu. Makanya kalau kita VPN itu tahu ya, ini IP publik kita ini miliknya orang Indonesia. Ketika kita VPN ganti ke negara Jepang gitu ya, berarti IP address IP publik kita akan berubah. Nah, kenapa kok tahu ini miliknya Jepang, miliknya Indonesia, miliknya Malaysia? Karena ya sudah diatur tadi. Range segini untuk benua Asia, range segini untuk benua Eropa, kemudian dipecah-pecah lagi negara. Gitu. Oke, nah ini sebuah keuntungan ketika kita berkomunikasi menggunakan layar ya. Di sini ada dua model. Nah, kalau kita ingat di sini tadi apa? TCP/IP model apa ini? Ingat siapa? Nama perempuan Atin, betul. Nah, kalau OSI layar ini ada 7. Nah, ini mungkin bisa dikatakan lebih banyak ya, harus diingat ya. Nah, kalau saya sendiri dulu kalau belajar nih, ini ya, aku pengen sendiri tapi nanti ditinggal pergi. Nah, atau anak Pak Soleh, misalkan apa, tampil apa ya, dan seterusnya ya. Jadi terserah lah ya, kalian yang menurut Anda itu unik, mudah dicerna oleh akal kita apa gitu ya. Jadi di sini ada dua model gitu ya. Kalau ringkasnya ya TCP/IP model gitu ya. Nah, ada lagi salah satu model yaitu OSI layar. Nah, ini juga sangat populer sekali gitu ya. Nah, sangat populer sekali. Aku pengen sendiri tapi nanti ditinggal pergi ya. Sudah ingat? Aku pengen sendiri tapi nanti ditinggal pergi. Nah, silakan. Mungkin waktu galau ya. Ingatnya seperti itu. Nah, kemudian ini ya.
Sama ya, sama problemnya sama. Ini hanya penjabaran lebih detail lah si model ini. Oke. Nah, deskripsinya terkait dengan tanggung jawabnya application ini berisi terkait dengan protokol yang digunakan untuk komunikasi proses to proses. Kemudian presentasi ini menyajikan ya. Kalau gambar itu ya .png, .jpg, kalau website itu .html gitu ya. Kemudian session ini menyediakan layanan ke presentation layer. Dia ibaratnya seperti apa ya? Makelar lah. Makelar menjembatani antara layar transport dengan presentasi gitu ya. Oke. Kemudian transport ini sebagai mendefinisikan service untuk segmen assembly. Ya mudahnya gini aja lah, bahwa transport ini mudahnya itu tanggung jawabnya dia itu memastikan garansi lah, kalau misalkan ada error itu ya diulang gitu ya, atau memastikan ada pemberitahuan gitu ya. Kemudian layer network ini lebih konteksnya adalah dia bertanggung jawab memastikan antar IP network yang berbeda ya, crossing network itu bisa berkomunikasi dengan IP address. Kalau data link ini case-nya adalah kalau penerapannya adalah berupa MAC address gitu ya. Ini untuk memastikan frame ya, dia membicarakan frame. Kalau network itu membicarakan data ya. Kalau transport ini segmen ya, membicarakan segmen. Ibaratnya maksudnya ada segmen, ada paket, frame, bit gitu ya. Ini maksudnya apa ya? Ibaratnya tadi tas ketika dibungkus dengan kardus. Kamu melihatnya tas lagi atau kardus? Pasti kardus. Nah, di application presentation session ini masih berupa data, berupa tas. Ketika masuk di layar transport, dibungkus menjadi segmen kardus gitu tadi ya. Segmen kemudian masuk di layar network berupa paket gitu. Masuk di layar data link berupa frame gitu ya. Masuk di layar fisikal berupa bit gitu. Baru melewati media transmisi. Kalau buka ini proses mengirim ya, enkapsulasi. Kalau dikapsulasi berarti dari bawah yang membuka paket. Oke, sepertinya di belakang. Nah ini terkait dengan CIM model ya lebih enggak, saya pikir kira sama lah gitu. Oke, kita lanjut. Nah nanti di praktikum nanti kita melakukan investigasi TCP dan OSI model menggunakan Wireshark ataupun menggunakan paket tracer. Nah ini ya, kita bertemu nanti kita lanjutkan di praktikum. Nah ini jam berapa ini? Udah jam ini ya. Oke, data encapsulation. Nah ini tadi mungkin tidak perlu kita jelaskan proses segmenting messaging ya, bagaimana meningkatkan speed atau meningkatkan efisiensi. Nah ini ada analoginya enggak ya? Ya tujuannya adalah bagaimana pesan itu bisa diterima dengan baik. Nah gitu ya. Nah pasti di sini tergantung dengan langkahnya, tergantung dengan langkahnya Fasternet atau Gigabit Ethernet atau 10 Gigabit Ethernet. Nah, media transmisinya apakah menggunakan tembaga atau fiber optik gitu ya. Nah ini bagaimana proses ini ya, dipecah-pecah lah. Kalau kalimat tadi itu ya, saya makan nasi di atas meja ya, misalkan kayak gitu. Kemudian lauk yang saya makan apa gitu ya. Oke, ini tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana proses perubahan PDU. PDU ini protokol data unit perubahan ya. Jadi awalnya itu ketika kita mengirimkan email ke tujuan itu ya dalam bentuk data gitu. Data email ketika masuk di layar transport dibungkus ada namanya header ini. Jadi segmen ya. Ada header transport ya berupa segmen. Nah, ibaratnya tadi dari tas berubah jadi kardus gitu. Segmen masuk di layer network ya akan ditambah header network berupa paket ya. Jadi data akan menjadi paket gitu ya. Kemudian
di layar data link akan berupa frame. Kemudian di layar fisikal berupa bit. Nah, baru di sini nanti melewati media transmisi kabel gitu ya. Ketika masuk di router ya juga sama. Artinya di sini router ini adalah perangkat apa? Perangkat layar 3. Layar 3 di apa? Tahu ya, terkait dengan OSI layar. Jadi application itu layar 7. Application presentation layar 6. Session layar 5. Transport layar 4. Network layar 3. Data link layar 2. Dan physical layar 1. Itu ya. Jadi ketika melewati router, nah router ini dia itu perangkat di layar 3, berarti dia itu membaca, melakukan dekapsulasi, cukup mengetahui sampai layar 3 berupa apa? Paket. Berupa informasinya apa? Network header-nya berupa IP address. Tujuannya kemana? Atau networknya dari IP network berapa ke network berapa gitu ya. Nah ini di proses enkapsulasi router gitu. Sampai melewati media transmisi yang lain. Sampai ke tujuan. Oke ya, ini diingat-ingat ya. Terkait dengan perubahan PDU ini dari data sekarang paket frame bit. Kalau saya dulu itu hafalnya gimana ya? Oh ini, saya itu mengalami semester pendek ya, karena sering FB-an dulu itu, lupa belajar. SPFB ya monggo lah ya dari kalian SPFB, monggo dari kalian. Oke, encapsulation example tadi sudah saya sampaikan, sama lah maksudnya. Oke. Kemudian data akses ini kita lanjutkan bagaimana physical, ya ini terkait dengan TCP/IP model ya. Bagaimana physical ini dia tanggung jawabnya terkait dengan timing and synchronization bit, data link terkait dengan source dan destination dan source physical address atau MAC address. Network ini terkait logic, source IP dan destination IP gitu ya, atau kita konteksnya destination and source IP. Transport ini adalah portnya. Kalau kita menggunakan SSH port 20, SSH 22 gitu ya, DNS 53 dan seterusnya. Up layer ini encoded application data. Oke. Nah ini bagaimana berkomunikasi kalau kita si alpha ini berkomunikasi ke web server, yang harus diketahui ya terkait dengan IP address-nya aja gitu ya. IP address-nya sebagai source dan destination. Oke, kalau MAC address berarti antar MAC address. Jadi MAC address itu hanya bisa berkomunikasi sesama network. Kalau sudah antar network itu yang digunakan adalah IP address. Makanya MAC address ini akan berubah-ubah. Ya, ini network pertama, network kedua, ini router ke router, network kedua, router ke router, network ketiga, router ke server ini network ketiga. Nah, ini MAC address-nya akan berubah-ubah gitu. Tetapi kalau IP address-nya tetap sama. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi, walaupun IP address-nya melewati perangkat apapun, ya source IP-nya ya 1.110, destination-nya adalah 1.99 gitu. Ya. Oke, kalau MAC address-nya ini berubah-ubah. Oke. Nah ini adalah strukturnya. Pertama adalah destination NIC dan source NIC sebagai layer 2 header. Source IP dan destination ini sebagai layer 3 IP paket atau IP logic gitu ya. Nah, nanti silakan Anda install Wireshark di laptop masing-masing. Kemudian nanti kita akan nge-lab hal itu. Oke, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Semoga memberikan sisi lain dalam kalian belajar. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita cukupkan pertemuan hari ini.